Jadi kata kunci dasarnya apa? Kalau kita kembali kepada pemahaman yang sudah Nabi sampaikan tadi, maka iman adalah imunnya kita adalah iman, gitu loh. Iman adalah imunnya kita adalah iman. Itu konsep dasarnya. Ya. Jadi kalau itu sudah kita pahami, saya sering sampaikan bahwa ya sebutlah mungkin wal ya'udzubillah, katakanlah ya, kita berdoa semoga Allah sudahi wabah ini. Tapi kalaupun terus wabah kayak gimana pun, kayak sekarang tadi saya dengar ada misalkan COVID ini, katakanlah mungkin bisa jadi dia akan beradaptasi dengan manusia sekarang, sehingga nanti kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, Anda, saya gitu kan, mungkin dicek tipes gitu kan, dicek tipes, dicek virus, katakanlah kita dibawa ke lab, dicek apa markernya apalah seperti itu tuh, mungkin positif semua gitu loh, kan gitu. Nah mungkin virus ini juga akan seperti itu karena mereka sudah beradaptasi dengan manusia. Tinggal saya katakan sekali lagi, ini apa yang jadi masalah? Apa yang membuat lemahnya iman kita itu? Ya. Nah, pertama saya harus katakan, kita akan luruskan niat Bapak sekalian. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya, salah satu sahabat Nabi, ya, yang juga dijamin masuk surga, itu matinya kan waktu wabah. Matinya waktu wabah Bapak sekalian. Dan dia memang minta, bukan minta mati, tapi ya Allah kalau memang ajalku ya sudah sampai, izinkan aku mati di saat seperti, dan mati di saat wabah seperti itu syahid Bapak sekalian. Itu Masya Allah kan, mati di saat wabah itu syahid. Ya, tapi lagi saya katakan, luruskan niat, ya. Ya Allah, kuatkan badanku. Misalkan Anda datang ke rumah sakit, dalam hati saja niatkan untuk nolong orang, bantu orang, dan kuatkan diri Anda dengan iman, ya. Kuatkan diri Anda dengan iman. Artinya apa? Zikirnya dikencengin. Udah tahu lagi ujian, udah tahu lagi bencana, zikirnya kurang, ya. Sholatnya katakanlah sering lewat, bukan lewat sih, sering lewat waktunya, udah kebablasan, ngajinya juga kurang, sedekahnya kurang, udah tahu lagi ujian, harusnya lagi ujian lebih berbanyak itu semua. Kenapa? Karena kunci dalam Islam sekalian, ya, ista'inu bisobri wassalah, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu kata kuncinya. Jadi kayak sekarang ini, misalkan kalau boleh saya katakan, berletih-letihlah Anda, ya, misalkan Anda harus kerja di rumah sakit, tidak apa-apa. Luruskan niat, ya Allah, ya, aku niat ini untuk menebarkan ilmu yang kau berikan kepadaku agar lebih banyak manfaat pada orang lain. Jika aku mati di sini, ya Allah, maka catatlah itu sebagai mati yang syahid. Kan keren tuh kayak begitu Bapak sekalian. Keren. Menurut saya itu kerennya itu apa ya? Kita jadi nggak was-was. Karena apa? Coba lihat, yang pakai masker, yang nggak pakai masker, yang pakai APD, yang nggak pakai APD, bahkan APD level 3 sekalipun, kalau memang ajalnya kena virus ini, tetap akan kena kan? Itu takdirnya kayak begitu, ya. Bukan kita mengesampingkan ikhtiar atau tawakal, bukan. Tapi tetap ada ikhtiarnya kita, Bapak sekalian. Tapi subhanallah, Bapak sekalian, kalau sudah memahami itu, ya, kita akan paham. Kalau memang ajalnya, mau kata pakai ini kek, pakai itu kek, minum ini kek, minum itu kek, tetap akan kena. Itu bagian dari keimanan. Ya. Jadi, kata Umar mengatakan, hidup kita itu pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Bukan penyakit yang membunuh kita. Bukan penyakit atau yang menghabisi kita. Tapi memang ajalnya sudah sampai. Itu aja konsepnya. Jadi tenang hidup. Jadi kayak sekarang teman-teman yang bekerja, semoga Allah lindungi ya. Dan jaga kesehatan semua ya. Saya boleh saya katakan ya. Bukan virus ini yang membunuh kita. Memang udah ajal. Kalau memang ajal. Kalau nggak ajal, insya Allah aman-aman saja. Dengan kita tetap berikhtiar ya. Pakai APD, pakai apa seperti itu. Ya, itu konsep dasarnya. Baik, Bapak sekalian, dan kita lihat ya, kalau saya kembalikan kepada konsep-konsep yang ada dan kalau kita lihat data-datanya, ya data-datanya, yang saya baca gitu kan dari obrolan di teman-teman grup sekolah saya dulu juga itu ya COVID ini ya banyak mengenai orang-orang yang memang secara latar belakang punya komorbid. Ya, komorbid dengan faktor penyulitnya ya. Ya, seperti obesitas, nah, jadi yang kemudian merokok. Jadi paru-parunya perokok itu ya tempat yang sangat disukai oleh virus ini. Seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa-bahasa saya di sini Bapak sekalian, bahasa-bahasa saya pakai di sosmed gitu kan. Ya, dalam Islam itu ada
dan pengobatan Islam ya. Ada namanya penyebab penyakit itu akibat terlalu banyaknya lendir. Ya, terlalu banyaknya lendir dalam tubuh. Maka saya beberapa kali saya posting itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit mungkin yang sekarang masih bertugas aktif katakanlah menangani rumah sakit rujukan atau dimanapun, jangan pernah tinggalkan rempah-rempah ya yang bisa membuang lendir. Yang sudah pernah saya share waktu itu ya. Paling sederhana itu ada beberapa resepnya. Kalau yang paling sederhana itu adalah bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang sama kapulaga. Ya, bunga lawang tahu ya? Bunga lawang sama kapulaga. Ya, kemudian atau kalau enggak juga Anda bisa pakai jahe, lengkuas, serai. Nah, itu resep buang lendir tuh. Kenapa? Lendir itu masalah kalau Anda yang kerja di ICU ya. Kan jadi masalah tuh lendir. Nah, pertanyaan lendirnya dari mana gitu kan? Ini yang sering-seringnya itu orang nggak aware gitu kan. Ya lendir yang muncul dari makanan-makanan yang bersifat dingin atau lembab. Ya, salah satunya minyak-minyakan. Jadi kalau mau kerja di rumah sakit, katakanlah mungkin di klinik, saran saya jangan coto Makassar dulu lah. Jangan coto Makassar dulu. Kenapa coto? Coto kan ada santannya. Ya, coto ada minyaknya juga. Ya, makan dikit, nanti pulangnya aja ya. Sebab nanti muncul lendir dari situ. Udah coto Makassar tambah lagi dengan nasi. Nasi juga lembab lagi, dingin lagi. Ya. Jadi kalau makan coto Makassar ya guyonan saya dulu ya. Ambil itunya apa? Jeruk nipisnya. Yang jeruk nipisnya diambil satu mangkok gitu kan. Nah, minta air putih ya, anget kepada yang di restoran itu. Jeruk nipisnya diperes-peres, bawa madu dari rumah, aduk-aduk. Minum segelas, minum 2 gelas. Sampai badannya udah cukup dengan air, kita pulang dari tempat cotonya. Ya, ini guyon aja. Ya, jadi itu makanan-makanan membentuk lendir ya. Tadi, kayak tadi minyak-minyakan, tepung-tepungan, ya. Kemudian juga makanan-makanan olahan. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu pernah mungkin semoga sudah, tapi mungkin belum ya. Makanan terbaiknya penduduk bumi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah sudah ada di surga gitu kan. Jadi gini. Nabi menyebutkan ada beberapa jenis makanan atau minuman di surga. Ya, ada jahe, ada susu, ada khamar. Coba, di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan. Ya, khamar itu kan makanan atau minuman fermentasi. Ya, khamar itu kan dibuat kalau zaman dulu orang buatnya pakai batang kurma dibelah, kemudian masukin air, kemudian dimasukin kurma di situ, dipendam sekian lama. Dia jadi fermentasi. Nah, saya sempat baca kemarin di salah satu forwardan dari teman-teman, itu Korea itu salah satunya keberhasilan mereka ya. Saya dapat data dan perbandingan itu juga karena masyarakat Korea itu kan tidak pernah lepas dari makan satu makanan mereka yang namanya kimchi. Kimchi itu kan makanan fermentasi. Ya, kimchi itu makanan fermentasi. Dan sebenarnya kita punya makanan fermentasi di Indonesia. Namanya apa? Tempe. Tempe itu kan fermentasi. Tapi sayangnya bakterinya menderita. Kenapa menderita? Karena digoreng tempenya. Tempenya digoreng, dikasih minyak. Makan pakai coto, ya udah lendir semua jadinya. Gitu. Nggak tahu saya di sana makan cotonya pakai tempe nggak sih? Jadi kalau mungkin secara simpel gitu kan. Bapak Ibu yang bekerja dan tidak bekerja juga, terus sekarang itu Masya Allah ya. Pagi-pagi tuh bikin bubur tempe. Saya pernah buat tempe itu. Sekarang ada potong-potong dadu kecil-kecil gitu. Kemudian masukin dalam mangkok gitu kan, ya secukupnya aja lah. Lalu taburin madu, kasih garam Pak Bu. Itu coba dimakan pagi-pagi, Masya Allah. Luar biasa itu efeknya ke badan, mengenyangkan dan menguatkan imun. Kenapa?
Kita harus pahami Bapak sekalian bahwa 80% sistem imun kita itu kan adanya di pencernaan. Maka benerin pencernaan. Jangan mau zaman sekarang ini di saat kondisi kayak begini, jangan lemahkan pencernaan lagi. Kayak mungkin yang minum yang suka masih minuman kemasan gitu kan, atau mungkin minuman tinggi gula, minuman olahan yang tidak sehat, itu Masya Allah Bapak sekalian, efeknya ke badan akan melemahkan. Minum itu tuh, apa tuh namanya, yang jahenya Makassar tuh, Sareba, apa ya minuman? Saraba. Minum saraba, makannya pisang rebus, jangan pakai pisang goreng. Iya kan? Saraba, oh itu Masya Allah sekalian, luar biasa itu. Ya, jadi tapi sarabanya itu jangan pakai kental manis ya, pakainya gula aren, pakai madu. Sana kan pakai kental manis itu Pantai Losari itu. Pakai santan juga, Dok. Kenapa? Pakai santan Wah, pakai santan oke. Santan, coba baca penelitiannya, itu bagus sekali bos sekalian. Asal jangan dipanaskan. Kalau Anda pernah lihat dalam postingan saya namanya Golden Turmeric Latte. Golden Turmeric Latte ini pakai santan. Pakai santan, pakai kunyit. Nanti bisa Anda pakai. Itu salah satu minuman terbaik untuk pencernaan. Jadi santan itu saya pernah share waktu itu pas saya posting ya. Itu luar biasa bosan efeknya. Apalagi santannya Anda postingan saya waktu itu ada makanan di Medan itu. Ada teman saya cerita, jadi beras itu, beras mentah ya, nggak usah dimasak, nggak usah ditanak. Itu direndam sebentar dalam air ya, bersihkan beras organik tentunya, kemudian di blender, dihancurin, terus direndam dalam santan. Nanti dibuat kayak bola-bola apa gitu. Itu makanan terbaik untuk jantung itu, subhanallah. Asal jangan santannya dipanaskan kayak rendang.